Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yaitu yang pertama Desi Rahmadani dengan NPM 20130210009 dan yang kedua saya sendiri Fadlul Huda dengan NPM 20530210003 dan yang ketiga Aulia Salda dengan NPM 20530210007 dan yang terakhir adalah Endayani Daneng dengan NPM 20110261040. Kami di sini akan menjelaskan tentang simpangan, dispersi, variasi, momen, kemiringan, dan kurtosis. Baik, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai ukuran simpangan, dispersi, dan variasi. Ukuran dispersi atau ukuran variasi yang menggambarkan derajat bagaimana berpencarnya data kuantitatif di antaranya rentang antar kuartil, simpangan kuartil atau deviasi kuartil, rata-rata simpangan atau rata-rata deviasi, simpangan baku atau deviasi standar, varians, dan koefisien variasi. Yang pertama yaitu rentang. Rentang adalah data terbesar dikurang data terkecil. Biasanya banyak digunakan pada cabang statistika industri. Rentang antar kuartil juga mudah ditentukan, dan ini merupakan selisih antara K3 dan K1, yakni RAK sama dengan K3 dikurang K1, di mana RAK adalah rentang antar kuartil, K3 adalah kuartil ketiga, dan K1 adalah kuartil pertama. Untuk mempermudah teman-teman dalam memahami mengenai materi rentang, kami akan menyajikan contoh soal. Yang pertama, daftar berikut menyatakan upah tiap jam untuk 65 pegawai di suatu pabrik. Seperti yang teman-teman lihat, pada layar ada daftar distribusi frekuensi. Untuk menentukan nilai K1 dan K3 dengan menggunakan rumus KI sama dengan B plus P dalam kurung IN per 4 dikurang F per F, di mana B adalah batas bawah kelas interval, ialah kelas interval di mana KI akan terletak, P adalah panjang kelas KI, dan F yang besar itu adalah jumlah frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari kelas KI, dan F yang kecil adalah frekuensi kelas KI. Dengan I sama dengan 1, 2, 3. Hasilnya adalah K1 sama dengan Rp65,25 dan K3 Rp90,75. Dari rumus RAK sama dengan K3 dikurang K1, maka RAK sama dengan Rp22,50. Yang berikutnya yaitu simpangan. Simpangan kuartil atau deviasi kuartil atau disebut pula rentang semi antar kuartil, harganya setengah dari rentang antar kuartil, yakni dengan rumus SK atau simpangan kuartil sama dengan setengah dalam kurung K3 dikurang K1. Berikutnya yaitu contoh. Dari daftar distribusi frekuensi, maka diperoleh simpangan kuartilnya adalah setengah dalam kurung Rp90,75 dikurang Rp68,25. Maka hasilnya adalah Rp11,25. Karena setengah dalam kurung K3 plus K1 sama dengan Rp79,50, maka 50% dari pegawai mendapat upah terletak dalam interval Rp79,50 plus minus Rp11,25 atau antara Rp68,25 dan Rp90,75. Yang selanjutnya yaitu masih dalam konteks materi simpangan. Misalkan data hasil pengamatan berbentuk X1, X2, titik-titik Xn dengan rata-rata X garis. Selanjutnya kita tentukan jarak antara tiap data dengan rata-rata X garis. Jarak ini dalam simbol ditulis harga mutlak dari selisih XI dengan X garis. Jika harga mutlak dari selisih X1 dengan X garis,
harga mutlak dari selisih X2 dengan X garis, titik, harga mutlak dari selisih XN dengan X garis. Dijumlahkan, lalu dibagi oleh N, maka diperoleh satuan yang disebut rata-rata simpangan atau rata-rata deviasi. Rumusnya adalah RS atau rata-rata simpangan sama dengan sigma harga mutlak dari selisih XI dengan X garis per N. Berikutnya yaitu contoh dari rata-rata simpangan. Dari data di samping, yang seperti teman-teman lihat, jika dihitung rata-ratanya sama dengan 9. Jumlah harga-harga mutlaknya yaitu jumlah bilangan-bilangan dalam kolom akhir adalah 6. Maka RS sama dengan 6/4 sama dengan 1/2. Yang selanjutnya yaitu tentang simpangan baku. Ukuran simpangan yang paling banyak digunakan adalah simpangan baku atau deviasi standar. Pangkat 2 dari simpangan baku dinamakan varians. Untuk sampel simpangan baku akan diberi simbol S, sedangkan untuk populasi diberi simbol sigma. Variansnya tentulah S kuadrat untuk varians sampel dan sigma kuadrat untuk varians populasi. Jelasnya, S dan S kuadrat merupakan statistik, sedangkan sigma dan sigma kuadrat adalah parameter. Jika kita mempunyai sampel berukuran N dengan data X1, X2, titik, XN, dan rata-rata X garis, maka statistik S kuadrat dihitung dengan S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung XI dikurang X kuadrat per N dikurang 1. Sudah kita bahas tadi, pangkat 2 dari simpangan baku dinamakan varians. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari simpangan, yaitu diberikan sampel dengan data 8, 7, 10, 11, dan 4. Untuk menentukan S kuadrat, kita buat tabel seperti yang tertera pada slide tersebut. Didapat X bar atau X rata-rata sama dengan 8. Dari kolom 2 bahwa sigma XI dikurang X bar kuadrat sama dengan 0. Karena itulah di sini diambil kuadratnya yang dituliskan pada kolom 3. Didapat sigma XI dikurang X bar kuadrat sama dengan 30. Didapat S kuadrat sama dengan akar 30/40. X kuadrat sama dengan akar 7,5 dan S yaitu S sama dengan 2,74. Selanjutnya, bentuk lain untuk rumus varians ialah S kuadrat sama dengan N kali sigma XI kuadrat dikurang kuadrat dari sigma XI per N dikali N min 1. Pada rumus ini tidak perlu dihitung rata-rata. Langsung saja dihasilkan sigma XI sama dengan 40 dan sigma XI kuadrat sama dengan 350 dengan N sama dengan 5. Didapat varian S kuadrat sama dengan 5 dikali 350 dikurang 40 kuadrat per 5 kali 4 sama dengan 7,5. Jadi S sama dengan akar dari 7,5 yaitu 2,74. Untuk data dari sampel telah disusun dalam daftar distribusi frekuensi. Varians yang dapat digunakan yaitu menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI dikurang X bar per N dikurang 1 atau S kuadrat sama dengan N dikali sigma FI kali XI kuadrat dikurang kuadrat dari sigma FI dikali XI per N dikali N min 1. Dengan keterangan XI yaitu tanda kelas dan FI yaitu frekuensi yang sesuai dengan tanda kelas XI dan N yaitu adalah sigma dari FI. Cara coding seperti kita menghitung X bar atau X rata-rata dapat digunakan juga di sini, sehingga perhitungan akan lebih sederhana.
Rumusnya yaitu X kuadrat sama dengan P kuadrat dikali N kali sigma Fi kali Xi kuadrat dikurang kuadrat dari sigma Fi dikali Xi per N dikali N-1 dengan P sama dengan panjang kelas interval dan Cj sama dengan nilai coding dan N itu sigma Fi. Berikutnya yaitu variasi atau dispersi. Ukuran variasi atau dispersi yang diuraikan dalam bagian-bagian lalu merupakan dispersi absolut. Untuk membandingkan variasi antara nilai-nilai besar dan nilai-nilai kecil digunakan dispersi relatif yang ditentukan oleh dispersi relatif sama dengan dispersi absolut dibagi rata-rata. Selanjutnya, jika untuk dispersi absolut diambil simpangan baku, maka didapat koefisien variasi yang kita singkat menjadi KV. Dirumuskan dalam persen, jadi diperoleh KV sama dengan simpangan baku per rata-rata dikali 100%. Koefisien variasi tidak tergantung pada satuan yang digunakan karenanya dapat dipakai untuk membandingkan variasi relatif beberapa kumpulan data dengan satuan yang berbeda. Contoh, semacam lampu elektron rata-rata dapat dipakai selama 3.500 jam dengan simpangan baku 1.050 jam. Lampu model lain rata-ratanya yaitu 10.000 jam dengan simpangan baku 2.000 jam. Dari sini mudah dihitung. Koefisien variasi lampu pertama yaitu 1050 dibagi 3500 dikali 100% yaitu 30%. Dan koefisien variasi lampu kedua 2000 dibagi 10.000 dikali 100% didapat 20%. Ternyata lampu kedua secara relatif mempunyai masa pakai yang lebih uniform. Yang kedua adalah momen, kemiringan, dan kurtosis. Momen, ukuran lain dari rata-rata dan varian, yaitu rumusnya MR sama dengan sigma XI min X dikuadratkan per M. Data distribusi frekuensi, MR sama dengan sigma Fi dikali XI min X pangkat 2 dibagi N. Cara coding, M aksen R sama dengan P pangkat R sigma Fi kali CI pangkat R dibagi N. Harga MR ditentukan berdasarkan hubungan M2 sama dengan M aksen 2 min M aksen 1 dikuadratkan. M3 sama dengan M aksen 3 min 3 M aksen 1 dikali M aksen 2 ditambah 2 dikali M aksen 1 pangkat 3. M4 sama dengan M aksen 4 dikurangi 4 dikali M aksen 1 dikali M aksen 3 plus 6 dikali M aksen 1 kuadrat kali M aksen 2, M2 aksen dikurangi 3 dikali M1 aksen pangkat 4. Contohnya, untuk menentukan 4 buah momen sekitar rata-rata untuk data dalam daftar distribusi frekuensi kita lakukan sebagai berikut. Ini adalah data-data yang disajikan. Dengan menggunakan rumus M aksen R sama dengan P pangkat R sigma Fi Ci pangkat R dibagi N, maka M aksen 1 sama dengan P pangkat R dikali sigma Fi dikali Ci pangkat R per N sama dengan 3 pangkat 1 dikali 15 per 10 sama dengan 0,45. Begitupun dengan M aksen 2. Maka 3 pangkat 2 dikali 97 per 100 sama dengan 8,73. Untuk M aksen 3 juga sama, yaitu 3 pangkat 3 dikali 33 per 100 sama dengan 8,91. Untuk M4 aksen sama dengan 3 pangkat 4 dikali 253 dibagi 100 sama dengan 204,93. Sehingga dapat menggunakan hubungan di atas, maka M2 sama dengan M2 aksen min
M1 aksen kuadrat sama dengan 8,73 dikurangi 0,45 kuadrat sama dengan 8,53. M3 sama dengan M3 aksen min 3 dikali M1 aksen dikali M2 aksen plus 2 dikali M1 aksen pangkat 3 sama dengan 8,91 dikurangi 3 dikali 0,45 dikali 8,73 ditambah 2 dikali 0,45 pangkat 3 sama dengan min 2,49. Untuk M4 sama dengan M4 aksen min 4 kali M1 aksen kali M3 aksen plus 6 dikali M1 aksen kuadrat dikali M2 aksen min 3 dikali M1 aksen pangkat 4. Maka 204,93 dikurangi 4 dikali 0,45 dikali 8,91 ditambah 6 dikali 0,45 kuadrat dikali 8,91 dikurangi 3 dikali 0,45 pangkat 4. Nilainya yaitu 199,38. Dari hasil ini didapat varian yaitu S2 sama dengan S2 atau sama dengan M2 sama dengan 8,53. Yang kedua yaitu kemiringan. Kita sudah mengenal kurva halus atau model yang bentuknya bisa positif, negatif, atau simetris. Model positif terjadi apabila kurva memiliki ekor panjang ke kanan, sementara apabila ekor kurva memanjang ke kiri, maka kurva tersebut adalah kurva negatif. Kedua kurva tersebut terjadi sifat asimetris. Untuk mengetahui derajat taksimetri sebuah model, maka digunakan ukuran kemiringan yang ditentukan oleh kemiringan sama dengan rata-rata dikurangi modus per simpangan baku. Rumus empirik untuk kemiringan adalah kemiringan sama dengan 3 dikali rata-rata dikurangi median di per simpangan baku. Kedua rumus di atas berturut-turut dinamakan koefisien kemiringan person tipe pertama dan tipe kedua. Sebuah model dapat dikatakan model positif apabila kemiringannya positif, negatif jika kemiringannya negatif, dan simetrik jika kemiringan sama dengan 0. Contoh, data dinilai ujian 80 mahasiswa yang mengikuti tes memiliki rata-rata 76,62 dengan mediannya 77,3 dan modus 77,17. Simpangan baku data tersebut adalah S sama dengan 13,07. Kemiringannya 76,62 dikurangi 77,17 dibagi 13,07, maka hasilnya min 0,04. Karena kemiringan negatif dan dekat kepada 0, maka di dalam grafik sedikit miring ke kiri. Kurtosis bertitik tolak dari kurva model normal atau distribusi normal. Tinggi rendahnya atau runcing datarnya bentuk kurva disebut kurtosis dapat ditentukan. Kurva yang runcing disebut kurva leptokurtik. Kurva yang tidak terlalu runcing dapat disebut mesokurtik, dan kurva yang lebih datar disebut kurva platikurtik. Kurtosis. Salah satu ukuran kurtosis adalah koefisien kurtosis, yang simbolnya A4, ditentukan oleh rumus A4 sama dengan M4 per M2 kuadrat. M2 dan M4 didapat dari rumus MR sama dengan sigma XI dikurang X bar kuadrat per N. Kriteria yang didapat dari rumus ini adalah 1. A4 sama dengan 3 berarti distribusi normal. 2. A4 lebih dari 3 sama dengan distribusi leptokurtik. Dan ketiga, A4 kurang dari 3 sama dengan distribusi platikurtik. Untuk menyelidiki apakah distribusi normal atau tidak, sering pula dipakai koefisien kurtosis persentil. Diberi simbol K, yang rumusnya K sama dengan SK per P90 min P10. Sama dengan setengah dari K3 dikurang K1 per P90 min P10. Dengan SK sama dengan rentang semi antar kuartil. K1 sama dengan kuartil ke-1, K3 sama dengan kuartil ke-3, P10 sama dengan persentil ke-10, P90 sama dengan persentil ke-90, P90 dikurang P10 sama dengan rentang 10 dikurang 90 persentil. Contoh 1. Dalam sebuah data telah dihitung M2 sama dengan 8,53, M3 sama dengan min 2,69, dan M4 sama dengan 199,38. Hitunglah koefisien kurtosisnya.
A4 sama dengan M4 per M2 kuadrat sama dengan 199,38 per 8,53 kuadrat sama dengan 2,74. 2. Dalam data upah pegawai tercantum upah untuk 65 orang. Telah dihitung K1 sama dengan 68,25 dan K3 sama dengan 90,75, P10 sama dengan 58,12, dan P90 sama dengan 101. Maka koefisien kurtosis persentilnya adalah K sama dengan setengah K3 min K1 per P90 min P10 sama dengan setengah dikali 90,75 dikurang 68,25 per 101 dikurang 58,12 sama dengan 0,262. Terima kasih, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.